Aku yakin semua orang pasti punya satu orang yang memiliki ruang tersendiri. Walaupun orangnya udah gak ada di sini. Kita gak akan pernah lupa dia walaupun udah gak di satu cerita yang sama. Selamat datang di Bising World bareng aku, Sherly, yang akan nemenin kamu beberapa menit ke depan. Karena ada banyak hal yang perlu diomongin supaya gak bikin pusing. Sebenarnya topik kita kali ini tuh gak bikin pusing sih, cuma kita bakal balik ke masa lalu yang gak pernah benar-benar jadi masa lalu. Gimana ya? Mau dibilang masa lalu, dianya tetap hidup di kepala kita. Mau dibilang bukan masa lalu, dianya udah gak bareng kita. Bingung kan jadinya, dia ini termasuk apa gitu loh. Maybe itu yang dinamakan first love kali ya, atau apalah namanya, nggak tahu juga, atau termasuk first love atau kayak gimana ya, nggak tahu lah. Sebenarnya nggak pantas juga sih ya kita nyamain orang satu sama orang dua terus dibandingin lagi sama orang yang ketiga. Tapi saking bedanya dia dari orang lain, ngebuat otak dan hati kita mengkhususkan sebuah ruangan untuk orang itu tempati selamanya. Jadi gak heran ketika kita nih udah nemu orang baru, orang yang lebih baik lagi misalnya gitu ya. Mau sebaik dan seperfect apapun orang baru ini, memori about someone yang ada di masa lalu tetap akan ada di ruangan khusus yang ada di otak kita itu, tanpa tergeser sedikit pun. Tapi kita bisa buka hati. Ngerti gak sih maksudnya kayak gimana? Ya intinya gitu sih. Ngomong-ngomong soal ingatan nih, kalian tuh pernah gak sih lupa sama satu kejadian padahal itu belum lama terjadi? Contoh, kalian nih abis datang dari tempat temen, terus naro kunci motor di atas kulkas gitu. Ya sampai hitungan jam, kalian udah lupa aja naro kunci motor di mana. Giliran mantan yang pengen bener-bener dilupain gitu kan, malah gak pernah bisa lupa. Tau gak sih kenapa kita bisa kayak gitu? Itu karena kita merasakan sesuatu dengan emosi. Ketika kita bareng dia nih, kita kan ngerasain seneng dan bahagia. Dan bahagia adalah sebuah emosi yang kita rasakan. Kita menetapkan dia sebagai bagian yang penting buat kita. Karena kita ngerasa dia penting, finally otak kita menyimpan informasi semua tentang dia di memori jangka panjang. Sama halnya juga ketika kalian nih disuruh maju ke atas panggung, terus tanpa sengaja kaki kalian keseleo, terus ngelinding ke bawah. Kebayang gak sih sakitnya? Gak seberapa, tapi malunya yang luar biasa. Aku jamin sih, walaupun cuma terjadi sekali, itu bakalan dikenang sampai mati. Ngerti gak sih? Iya, karena kita menggunakan emosi tadi, yaitu perasaan malu tadi, itu kan sebuah emosi ya, hal yang kita rasakan. Jadi begitu teman-teman. Bentar, kok pembahasan kita jadi ngacir kemana-mana ya? Iya, tapi intinya gitu. Selama orang itu gak hilang dari hati dan isi kepala, maka selamanya gak akan pernah kemana-mana. Teruntuk sosok istimewa pasti akan dikenal sama banyak orang. Dikenalkan sama banyak orang. Maksudnya? Contoh, kamu nih misal ya, suka bikin lagu, maka orang istimewa yang pernah kamu temui akan abadi dalam lirik yang kamu rangkai gitu. Yakin sih aku. Gak mungkin gak diabadikan gitu loh. Terus ada lagi seseorang misal nih, suka nulis. Nah,
maka orang yang istimewa buat dia, yang pernah singgah ke hidupnya dia, yang pernah dia temui, akan abadi dalam tumpukan kertas yang ada di toko buku ataupun gak ada di toko buku. Misal lagi nih, ada orang suka ngelukis, maka orang istimewa yang pernah dia temui akan abadi di sebuah kanvas yang digemari banyak orang. Terserah gimana pun caranya, kita selalu punya cara untuk mengabadikan seseorang itu. Ya walaupun raganya udah gak bareng kita, setidaknya kenangannya masih ada lah. Meski dulunya masih cinta monyet, tapi beneran sih, sampai sekarang tuh masih ada loh tempatnya. Mau gak heran, tapi heran. Mau dibilang heran, ya emang heran. Tapi beneran, dulu kan SD, SMP itu kan kayak kita masih cinta-cinta monyet aja lah gitu, suka sama orang. Tapi ke bawah sampai kita udah mau masuki fase udah kerja gitu, sampai sekarang masih inget aja gitu loh. Kalian tuh ngerti gak sih? Aku yakin gak cuma aku sih yang rasain. Gak yakin aku kalau cuma aku. Oke. Apalagi mau dibahas? Singkat banget ya pembahasannya. Tapi kayaknya cuma itu deh yang mau dibahas. Kayaknya cuma segini. Tapi pendek. Tapi ya udah. Oke. Sebelum ini berakhir, kita doa dulu. Semoga urusan kalian dilancarkan. Amin. Semoga yang lagi berat harinya perasaannya diringankan gitu kan. Semoga yang lagi banyak beban cepat terselesaikan dalam hal apapun. See you next time.